Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab penelitian hubungan antara tiga variabel atau lebih. Untuk mempelajari materi ini, maka kita harus kembali mengingat mengenai regresi dan korelasi sederhana, karena materi ini sangat berkesinambungan dengan materi sebelumnya. Yang pertama, regresi dan korelasi sederhana. Regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Kedua, korelasi sederhana adalah suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Maksudnya, yaitu hasil penelitian berupa fakta atau teori. Setelah kita kembali mengingat regresi dan korelasi sederhana, lalu apa sih perbedaan antara korelasi dan regresi berganda? Yang pertama, korelasi. Banyak orang mengerti korelasi dengan kata kunci hubungan. Korelasi berganda adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel, dua atau lebih variabel dependen, dan satu variabel independen. Sedangkan regresi, banyak orang mengerti dengan kata kunci pengaruh. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan regresi dan korelasi berganda. Misalnya, kita akan meneliti bagaimana hubungan antara faktor motivasi belajar siswa, kondisi fisik siswa, dan tingkat sosial ekonomi orang tua siswa dengan prestasi belajarnya. Mengapa dalam meneliti hal tersebut kita menggunakan korelasi dan regresi berganda? Karena itu termasuk pada penelitian tiga variabel atau lebih, karena tidak hanya satu atau dua variabel yang dibahas dalam penelitiannya. Maka, analisis yang kita gunakan regresi dan korelasi berganda. Analisis korelasi ganda merupakan perluasan dari korelasi sederhana. Jenis korelasi ini termasuk statistik parametrik yang menggunakan data interval atau rasio dengan persyaratan tertentu. Misal, data dipilih secara random, berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linier, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Jika salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka analisis ini tidak dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara nilai rata-rata SKHU SMA, nilai rata-rata tes masuk, dan IP semester pertama yang diperoleh mahasiswa. Untuk keperluan tersebut, diambil data secara acak sebanyak 5 orang mahasiswa dan hasilnya sebagai berikut. Tentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Pada soal terdapat 3 variabel sehingga kita menggunakan analisis regresi dan korelasi ganda atau penelitian 3 variabel. Untuk menjawabnya, kita kembali melihat pada soal. Karena nilai indeks prestasi mahasiswa itu dipengaruhi oleh pengetahuan dasar waktu SMA, maka dalam hal ini dipengaruhi oleh rata-rata nilai SKHU dan rata-rata nilai tes masuk. Maka indeks prestasi dari mahasiswa itu masuk kepada variabel terikat, dan variabel bebasnya adalah rata-rata nilai SKHU dan rata-rata nilai masuk. Selanjutnya yaitu regresi linear ganda. Bentuk umum persamaan regresi linear ganda dengan M variabel bebas yaitu Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus DX3 plus EX4 dan seterusnya sampai plus NXM. Bentuk persamaan regresi linear ganda dengan dua variabel bebas bentuknya yaitu Y sama dengan A plus BX1 plus CX2.
Menentukan bentuk persamaan regresi. Untuk mencari nilai-nilai A, B, dan C diselesaikan dengan bantuan rumus berikut, yaitu sigma Y sama dengan AN plus B sigma X1 plus C sigma X2. Dan sigma X1Y sama dengan A sigma X1 plus B sigma X1 kuadrat plus C sigma X1 X2. Dan sigma X2Y sama dengan A sigma X2 plus B sigma X1 X2 plus C sigma X2 kuadrat. Di mana N di sini yaitu jumlah data. Sigma jumlah data. Uji keberartian regresi linear ganda. Langkah-langkah pengujian. Pertama, menentukan jumlah kuadrat regresi dengan rumus JK sama dengan B buka kurung sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N plus C buka kurung sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per N. Kedua, menentukan jumlah kuadrat sisa dengan rumus JKS sama dengan buka kurung sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 per N dikurang JK rek. Ketiga, menentukan nilai F hitung dengan rumus F hitung sama dengan JK rek per K per JKS per N min K min 1. Di mana N di sini sama seperti tadi yaitu jumlah data dan K di sini yaitu jumlah variabel. Jumlah variabel itu ada dua yaitu X dan Y. Keempat, menentukan nilai F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F alfa buka kurung DK pembilang per DK penyebut tutup kurung sama dengan F alfa buka kurung K per N min K min 1 tutup kurung. Kelima, kriteria keberartian. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka persamaan garis regresi ganda tersebut tidak berarti atau tidak bermakna. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara rata-rata SKHU, rata-rata nilai tes masuk, dan indeks prestasi dari mahasiswa. Di sini kita ambil secara acak 5 mahasiswa. Nah, ini tabel untuk data-datanya. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis regresi gandanya dan selidiki apakah persamaan garis regresi ganda tersebut berarti. Untuk menentukan regresi ganda tersebut, kita buat tabel sebagai berikut. Di mana ini adalah jumlah mahasiswanya, ini nilai rata SKHU-nya, ini nilai rata teks masuk, SKHU, ini tes, ini IP. Nah, kita cari nilai X1Y. X1Y. Jadi, X1 dikali Y. X1-nya 6, Y-nya 2,4. 6 kali 2,4, 14,4. 6 dikali 2,5, 15, dan seterusnya. Sekarang X2Y. X2Y. X2-nya 6, Y-nya 2,4, 14,4. X2-nya 7, Y-nya 2,5, berarti 17,5. Dan seterusnya. Selanjutnya, X1, X2. X1, X2. 6 kali 6, 36. 6 kali 7, 42, dan seterusnya. Lalu, X1 kuadrat. Ini hapus lebih dahulu. X1 kuadrat. X1 6 kali 6,
36, 6 kali 6, 36, 7 kali 7, 49, dan seterusnya. X2 kuadrat, X2 kuadrat, 6 kali 6, 36, 7 kali 7, 49, dan seterusnya. Y kuadrat, 2,4 dikali 2,4, 5,76, 2,5 dikali 2,5, 6,25, dan seterusnya. Nah, untuk bagian bawah ini, dia merupakan jumlah dari X1, X2, Y, X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai A, B, dan C, kita menggunakan rumus seperti ini. Ini adalah data yang telah kita dapatkan tadi yang sudah kita cari. Kita masukkan ke persamaan ini. Sigma Y-nya 13,2 AN. A dikali N, jumlah datanya tadi 5, plus B sigma X1. B sigma X1-nya 36, plus C sigma X2. Sigma X2-nya 35. Atau dikalikan berarti 5A plus 36B plus 35C sama dengan 13,2. Ini untuk persamaan pertama. Kedua yaitu sigma X1Y. Sigma X1Y 95,9 sama dengan A sigma X1 36 plus B sigma X1 kuadrat 266 plus C sigma X1 X2 255 atau 36A plus 266B plus 255C sama dengan 95,9. Ini untuk persamaan 2. Ketiga, sigma X2Y 92,8 sama dengan A sigma X2 35 plus B sigma X1 X2 B 255 plus C sigma X2 kuadrat C sigma X2 kuadrat atau 35A plus 255B plus 247C sama dengan 92,8. Ini untuk persamaan ketiga. Kita tahu bahwa persamaan regresi ganda yaitu Y sama dengan A plus B X1 plus C X1. A-nya kita masukin ini. B 0,113 X1 plus C 0,0304 X2. Nah, kita telah mendapatkan nilai A, B, C. Selanjutnya yaitu uji keberartian persamaan regresi ganda. Pertama, menentukan jumlah kuadrat regresi dengan rumus JK Rex sama dengan B sigma X1Y min sigma X1 kali sigma Y per N plus C kali sigma X2Y min sigma X2 kali sigma Y per N. Nah, kita masukkan nilai B-nya yaitu 0,113 sigma X1Y 95,9 dikurang sigma X1 36 dikali sigma Y yaitu 13,2 per N. Jumlah datanya 5 plus C 0,0304 sigma X2Y yaitu 92,8 dikurang sigma X2 yaitu 35 dikali sigma Y 13,2 per 5 sama dengan 0,113 kurung 95,9 dikurang 95,04 ditambah 0,0304 dikali 92,8 dikurang 92,4. Jadi 0,113 dikali hasil dari ini 0,86 plus 0,0304 dikali hasil dari ini 0,4. Didapatkan JK Rex-nya sebesar 0,109.
Selanjutnya, menentukan jumlah kuadrat sisa dengan rumus JKS sama dengan sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2 per N min Y karek. Nah, sigma Y kuadrat 34,98 dikurang sigma Y 13,2 pangkat 2 per N 5 min Y karek. Y karek didapatkan 0,109. 34,98 dikurang hasil dari ini 34,85 dikurang 0,109 didapatkan JKS sebesar 0,021. Selanjutnya menentukan nilai F hitung dengan rumus F hitung sama dengan J karek per K per JKS per N min K min 1. J karek yaitu 0,109 per K. K ini jumlah variabel. Variabelnya itu kan X dan Y, maka jumlah variabelnya 2 per JKS 0,021 per 5 dikurang 2 dikurang 1. Dan didapatkan F hitung sebesar 7,786. Selanjutnya, menentukan nilai F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F alfa, buka kurung DK pembilang per DK penyebut, tutup kurung sama dengan F alfa, buka kurung K per N min K min 1, tutup kurung sama dengan F alfa. K itu tadi jumlah variabelnya 2 per N-nya 5, 5 dikurang 2, 3 dikurang 1, 2, jadi 2 per 2. Nah, untuk alfa sama dengan 5%, maka nilai F tabel yaitu 19,00 dan untuk alfa sama dengan 100%, maka nilai F tabel itu sama dengan 99. Untuk menentukan 19,00 dan 99,00, kita bisa melihat dari tabel distribusi F. Tadi kan F alfa 2 per 2 DK pembilang per DK penyebut. Pembilangnya 2 berarti ini, penyebutnya 2 ini. Berarti di sini. Nah, ini 19,00 dan 99,00. Terakhir yaitu kriteria pengujian. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, baik untuk alfa sama dengan 5% maupun alfa 10%, maka persamaan garis regresi ganda tersebut tidak berarti atau tidak bermakna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang korelasi ganda atau simultan. Pengertian korelasi ganda atau secara simultan menunjukkan hubungan antara variabel-variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel tarikatnya. Jelas, pada korelasi ganda ini dengan korelasi parsial sangat berbeda. Pada korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lainnya. Apabila masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara menghitung korelasi sederhananya. Selanjutnya, perbedaan korelasi ganda dengan korelasi parsial. Korelasi ganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara 3 variabel atau lebih. Sedangkan korelasi parsial adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara 2 variabel jika variabel lainnya konstan pada hubungan yang melibatkan lebih dari 2 variabel. Selanjutnya, kita lihat pada gambar desain penelitian korelasi ganda dengan 2 variabel. Nah, kita lihat pada gambar terdapat R kapital X1, X2Y merupakan koefisien korelasi ganda atau simultan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Kemudian terdapat R kecil X1Y merupakan koefisien korelasi sederhana antara variabel X1 dengan variabel Y. Kemudian terdapat R X2Y itu merupakan koefisien korelasi sederhana antara variabel X2 dengan variabel Y. Kemudian terdapat juga R kecil X1 X2 merupakan
koefisien korelasi sederhana antara variabel X1 dengan variabel X2. Kemudian kita masuk ke rumus koefisien korelasi, yaitu R Y min X1 X2 sama dengan akar R kuadrat Y X1 ditambah R kuadrat Y X2 min 2R Y X1 R Y X2 dan R X1 X2 per 1 min R kuadrat X1 X2. Nah, koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf R, di mana R dapat bervariasi dari min 1 sampai plus 1. Nilai R yang mendekati min 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut, dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemah hubungan antara dua variabel tersebut, sedangkan tanda plus atau minus memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai positif, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Jika nilai R bernilai negatif, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang saling berlawanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah pengujian keberartian koefisien korelasi ganda. Yang pertama adalah menentukan nilai-nilai F hitung. F hitung sama dengan R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1. Kemudian yang kedua yaitu menentukan nilai F tabel. F tabel sama dengan FA DK pembilang per DK penyebut sama dengan FA K per N min K min 1. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria keberartian. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka koefisien korelasi ganda tidak berarti atau tidak bermakna. Nah, cara mudah membaca tabel F hitung nanti, pada saat melakukan uji linear ganda, biasanya kita akan menggunakan rumus uji F sebagai parameter untuk menentukan uji simultan. Nah, uji simultan ini bertujuan untuk menilai apakah sekumpulan variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Kemudian, cara menghitung F tabel dapat dilakukan dengan cara manual. Bisa menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Nah, uji F merupakan sebuah bentuk teknik statistika yang bertujuan untuk menghitung besarnya variasi antara dua kelompok atau lebih. Tahapan pengujian metode yang dibutuhkan adanya pembanding antara F tabel dan F hitung. Selanjutnya, kita di sini akan menjelaskan tentang contoh soal. Contoh soal sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita lanjut ke contoh soal yang D. Tentukan besarnya koefisien korelasi gandanya. Nah, penyelesaiannya untuk menghitung besarnya hubungan antara rata-rata SKHU dan rata-rata tes masuk secara bersama-sama dengan besarnya indeks prestasi, berarti kita mencari nilai koefisien korelasi atau biasa kita simbolkan dengan huruf R besar. Maka kita gunakan rumus R Y min X1 X2 sama dengan akar R kuadrat YX1 ditambah R kuadrat YX2 dikurang 2RYX1 dikali RYX2 dikali RX1 X2 dibagi 1 min R kuadrat X1 X2. Nah, terlebih dahulu kita harus menghitung korelasi parsial atau biasa disebut dengan korelasi antar variabel dengan menggunakan konsep regresi dan korelasi sederhana, sehingga kita bisa memperoleh data ini sesuai yang sudah didata, yaitu RYX1 sama dengan 0,91, RYX2 nilainya 0,78 dan RX1X2 itu 0,81. Selanjutnya kita substitusikan sehingga menjadi, nah ini menggunakan rumus yang tadi, yaitu RY min X1 X2.
kita masukkan angka-angkanya. 0 akar 0,91 kuadrat ditambah 0,78 kuadrat dikurang 2 dikali 0,91 dikali 0,78 dikali 0,81 dibagi 1 min 0,81 kuadrat. Kita hitung 0,91 kuadrat itu nilainya adalah nih 0,8281 ditambah 0,78 kuadrat nilainya adalah 0,6084. Kemudian 2 dikali 0,91 itu adalah 1,82. 0,78 dikali 0,81 adalah 0,6318. Kemudian dibagi 0,81 kuadrat itu nilainya 0,6561. Ya, kita peroleh ini 1,82 dikali 0,6318. Kita selesaikan perkalian terlebih dahulu, maka didapatlah hasil 1,1498. Nah, baru dijumlahkan 0,8281 ditambah 0,6084 itu hasilnya adalah 1,436 dibagi per 0,3439 lalu diakarin. Nah, hasilnya ini adalah akar 0,2867 dibagi 0,3439, maka sama dengan akar 0,8336. Akar dari ini nilainya itu adalah 0,91. Nah, selanjutnya yang E itu adalah selidiki apakah besarnya koefisien korelasi ganda tersebut itu berarti. Pertama, kita uji keberartian persamaan regresi ganda. Langkah-langkah pengujiannya yang pertama itu menentukan nilai F. Kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, F hitung sama dengan R kuadrat per K dibagi 1 min R kuadrat per N min K min 1. Kita langsung masukkan saja angka-angka yang tadi, yaitu 0,91 kuadrat dibagi 2 per 1 min 0,91 kuadrat per 5 dikurang 2 dikurang 1. Nah, 0,91 kuadrat ini hasilnya adalah 0,8281. Lalu dibagi 2, kemudian 5 dikurang 2 dikurang 1 itu kan hasilnya 2. Kita turunkan di sini. Nah, 1 dikurang 0,91 kuadrat ini adalah 0,1719. Nah, 0,8281 per 2 ini adalah ini 0,41405. Kemudian 0,1719 dibagi 2 itu adalah 0,08595. Selanjutnya kita bagi 0,41405 dibagi 0,08595, ini hasilnya diperolehlah 4,817. Nah, berarti ini adalah nilai F-nya. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu menentukan nilai F tabel. Maka bisa kita gunakan rumus F tabel sama dengan FA itu ada DK pembilang dibagi DK penyebut sama dengan FA dalam kurung K per N min K min 1 sama dengan FA 2 dibagi 2. Nah, untuk A sama dengan 5%, maka nilai F tabelnya itu adalah 19,00. Sedangkan untuk A sama dengan 10%, maka nilai F tabelnya itu adalah 99,00. Nah, untuk langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, ini berdasarkan kriteria keberartian. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, baik untuk A sama dengan 5%, maupun A 10%, maka koefisien korelasi ganda tersebut itu tidak berarti atau tidak bermakna. Nah, soal yang terakhir yaitu berikan kesimpulan dari hasil perhitungan di atas. Jika persoalan ini sampel yang cukup, mungkin hasilnya persamaan regresi dan koefisien korelasi gandanya itu akan berarti, sehingga dapat kita simpulkan bahwa besarnya pengaruh rata-rata SKHU dan rata-rata tes masuk secara bersama-sama terhadap besarnya indeks prestasi, kita gunakan koefisien determinasi D dengan rumus ini. D sama dengan R kuadrat dikali 100%, sehingga diperolehlah D itu sama dengan 82,81%.
Artinya, indeks prestasi mahasiswa ini dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel rata-rata SKHU dan rata-rata nilai masuknya, yaitu sebesar 82,81. Ada faktor lain sedangkan faktor lain yang mempengaruhi besarnya indeks prestasi mahasiswa itu bisa seperti variabel motivasi belajar, kondisi tempat tinggal, tingkat ekonomi, dan sarana belajar. Maka itu berarti nilainya adalah sebesar 100% dikurang 82,81% itu adalah 17,19%. Sekian penjelasan contoh soal dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.